Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk hari ini kita sudah masuki pertemuan kedua mata kuliah ekonomi makro. Jadi untuk hari ini materinya adalah makroekonomi klasik, neoklasik, dan Keynesian. Jadi untuk materi pertemuan dua ini kita akan membahas pandangan menurut para ahli mengenai ekonomi klasik, neoklasik, dan Keynesian. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Oke. Nah, ini yang pertama kita akan bahas makroekonomi klasik. Nah, ini ada ahli atau bisa dibilang orang yang pakarnya ekonomi yang menganut ekonomi klasik, yaitu Adam Smith dan Keynesian. Oke. Peranan sistem pasar bebas sebagai pengatur kegiatan ekonomi yang efisien. Pandangan ini dimuat dalam buku An Inquiry in the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Nah, pada ekonomi klasik ini terkenal dengan konsep invisible hand. Nah, itu adalah konsep tangan gaib di mana suatu harga di pasar itu terbentuk dengan sendirinya. Dalam artian bukan itu ya, bukan suatu yang gaib ya. Nah, itu terbentuk karena apa? Karena ada permintaan dan penawaran, sehingga nanti dengan sendirinya akan membentuk suatu keseimbangan dari harga. Oke, semakin banyak barang tersedia di pasar, maka harganya semakin murah. Begitu juga sebaliknya. Ketika semakin sedikit barang yang ada di pasar, maka harganya akan naik atau mahal. Seperti itu. Itu teori dari invisible hand. Nah, ini pada perekonomian ini akan selalu tercapai keadaan kesempatan kerja penuh atau bahasa Inggrisnya full employment ya. Jadi si makro klasik itu menganut bahwa full employment akan terpenuhi terus. Oke, tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oke, itu ya, itu seperti saya jelaskan tadi, itu hampir sama dengan invisible hand ya. Kalau tingkat upahnya itu ya terbentuk oleh permintaan dan penawarannya. Oke. Ini ada menurut pandangan ahli lain yang menganut ekonomi klasik ini ada 3 syarat mutlak yang diperlukan guna mencari keserasian dalam kehidupan ekonomi dan secara umum, yaitu spesialisasi, efisiensi, serta pasar bebas. Oke. Jadi orang ekonomi klasik itu lebih sukanya ke pasar bebas, di mana maksudnya pasar bebas itu tidak ada ikut campur dari tangan pemerintah. Beda nanti dengan neoklasik sama Keynesian. Oke ya, nanti saya jelaskan untuk yang neoklasik sama Keynesian. Ini tadi sudah saya ceritakan salah satu tokoh penganut dari klasik. Nah, ini untuk historisnya bisa kalian baca sendiri. Saya skip. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan Adam Smith. Nah, ini dia terkenal dengan teorinya invisible hand yang saya jelaskan tadi, bahwa harga di pasar itu terbentuk dengan sendirinya karena ada pertemuan pedagang dengan pembeli, kayak gitu. Oke. Oke, ini ada beberapa pendapat dari Adam Smith. Oke, pertumbuhan output total. Oke, sumber daya manusia memegang peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Oke, akumulasi modal yang dimiliki menurut Smith, stok modal memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi. Oke, berarti modal itu atau investasi itu sudah diperhitungkan ya pada era ekonomi klasik. Oke, sumber daya alam yang tersedia yang dipresentasikan oleh kesediaan tanah. Smith mendapat bahwa sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat atau sumber daya manusia yang dipresentasikan oleh jumlah penduduk. Oke, di sini sumber daya alam itu
sudah diperhitungkan di makroekonomi klasik. Oke, ini untuk pertumbuhan penduduknya, pendapat Smith mengenai pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, berarti semakin banyak penduduknya itu ya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ya, kalau menurut orang klasik. Nah, ini dari tadi yang panjang lebar ini saya ringkas ciri-ciri dari makroekonomi klasik, yaitu nah ini seperti saya bilang tadi, pemerintah itu tidak ikut campur tangan. Oke. Pemerintah itu hanya menegakkan masalah hukum. Jadi pemerintah itu tidak ikut campur tangan dengan di perekonomian. Cuman dia hanya menegakkan hukum saja. Oke, harga output suatu barang ditentukan oleh produsen dan konsumen. Oke, ini maksud dari si invisible hand tadi ya. Oke, terdapat pandangan yang diungkapkan oleh Say, supply creates its demand. Ungkapan ini pada dasarnya mendapat semua barang dan jasa akan dijual. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Oke. Kelebihan tenaga kerja akan menurunkan upah dan kekurangan tenaga kerja akan meningkatkan upah. Oke. Sesuai hukum itu ya, permintaan penawaran ya. Oke, ini ciri-ciri dari ekonomi klasik. Nah, ini sekarang makroekonomi neoklasik. Nah, ciri-ciri, oke, nanti ciri-cirinya akan saya detailkan di belakang. Jadi kalau di sini di makroekonomi klasik itu sudah memperhitungkan tingkat kemajuan teknologi, dan pada era ini pemerintah sudah mulai ikut campur di ekonomi, tapi itu ada batasannya ya, tidak 100% pemerintah itu ikut campur. Jadi ada batas-batasan pemerintah itu ikut campur di era ekonomi neoklasik ini. Oke. Nah, ini ada beberapa ahli dari ekonomi neoklasik, yaitu Solow. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi. Nah, ini menurut dia untuk faktor produksinya yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal. Ini sama ya, seperti si klasik tadi, tapi bedanya di sini yaitu sudah ada campur tangan pemerintah, tapi tidak pure mengatur dan macam-macamnya, cuman pemerintah sudah ikut campur. Terus sudah memperhitungkan kemajuan teknologi. Jadi kalau kalian pernah belajar historis mengenai revolusi industri di Inggris, ini mungkin masa-masa ekonomi neoklasik muncul. Oke, sini ada kurva nanti. Nah, ini salah satu kurva yang nanti kita akan pelajari setelah UTS ya. Itu nanti banyak menggambar kurva-kurva seperti ini. Nah, ini adalah hubungan dari modal dan tenaga kerja dari fungsi produksi neoklasik. Oke, K itu melambangkan untuk modalnya, terus L itu labor, yaitu tenaga kerja. Dan ini ada I1 dan I2, dan itu terbentuk dari si labor sama si K-nya. Nah, di sini kalau dilihat itu terjadi pergeseran. Oke, dari I1 ke I2. Nah, itu nanti akan kita pelajari waktu setelah UTS, apa saja yang menyebabkan kurva ini bergeser dan bagaimana cara menggambar kurvanya, terus cara membaca kurvanya. Oke, ini kurang lebih saya view atau saya sounding dulu ini nanti kurva yang sekiranya akan kita pelajari. Jadi saya rasa untuk menggambar kurva harapannya kalian tidak mengalami kesusahan, karena gambar kurva seperti ini sudah kalian pelajari di mata kuliah matematika bisnis. Oke. Nah, ini ada lagi di makroekonomi neoklasik, ada fungsi produksi Cobb Douglas. Nah, ini untuk rumusnya QT sama dengan T gede dengan indeks T, K pangkat A, L pangkat B dengan indeks T-nya ya. Oke, di mana Q adalah tingkat produksi, T itu tingkat teknologi. Oke, inilah yang saya maksud tadi bahwa di makroekonomi klasik sudah menghitungkan teknologi ya, tingkat teknologi. Oke, K jumlah stok barang modal pada tahun T, L itu jumlah tenaga kerja,
Oke, A ini pertambahan output yang diciptakan pertambahan 1 unit modal, yang B sama cuman dia 1 unit tenaga kerja. Oke, ini nanti gambarnya kayak gini. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini yang akan menggeser si Q1, Q2, Q3 yaitu si T-nya. Karena nanti kalau tingkat teknologinya berubah-ubah, nanti kemungkinan Q1, Q2, Q3-nya akan berubah. Karena di sini T merupakan suatu koefisien. Oke. Ini keterangan dari si tadi ya, si gambar-gambar ini ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, ini sudah saya summary untuk ciri-ciri dari makroekonomi neoklasik. Oke. Nih, yang pertama, perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu lainnya. Teori ini melihat bagaimana faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, di sini ya sudah terlihat bahwa perbedaan dari si klasik sama neoklasik itu ada perkembangan teknologi. Oke. Teori ini menganalisis pula sumbangan dari pengembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Oke. Pemerintah sudah ikut campur tangan dalam mendukung negara, tapi terbatas ya, tidak sesuai nanti dengan Keynesian. Kalau Keynesian itu pemerintah sudah ikut campur, ikut membuat kebijakan dalam suatu perekonomian. Kalau ini tidak boleh, dalam artian belum membuat kebijakan ya. Kemungkinan terjadi inflasi dan sudah berlakunya pajak. Oke, ini karena nanti tidak ikut campur tangan pemerintah, ini nanti inflasi di sini susah dikendalikan. Begitu juga pajak di sini sudah diberlakukan. Jadi nanti ada fiskalnya, kebijakan fiskal. Tapi ini pemerintah belum mengatur ya untuk cara mengatasi inflasi sama besaran pajaknya dan macam-macamnya. Oke, sekarang ini kita masuk ke makroekonomi Keynesian. Oke, untuk masalah gambar-gambar ini jangan khawatir dulu karena nanti akan kita fokuskan saat setelah UTS. Oke, kita hari ini fokus saja dulu untuk sekilas makroekonomi klasik, neoklasik sama Keynesian. Oke, nah ini seperti sebab sebelumnya itu si klasik sama neoklasik. Di sini juga ada suatu tokoh yang menganut makroekonomi Keynesian. Oke. Nah, ini sebenarnya sih kenapa dia Keynesian? Karena ini orang-orang Keynesian ini sebenarnya orang Keynes itu menganut, ada seorang tokoh yang menganut pemikiran dari Keynes, akan tetapi sedikit dimodif kayak gitu. Nah, itu kalau mau belajar buku lengkapnya itu ada di General Theory of Employment, Interest and Money. Oke. Nah, ini pemikiran Keynes. Mekanisme di pasar barang, uang dan tenaga kerja tidak menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Oke. Tingkat kegiatan dalam perekonomian ditentukan oleh total pembelanjaan atau permintaan masyarakat. Terus, tingkat pengangguran dalam suatu ekonomi tidak dapat dikendalikan melalui perkembangan tingkat upah. Oke, berarti kalau bilang gini, ini kalau ini udah seperti hampir modern ya. Jadi dia itu tingkat pengangguran, kalau yang tadi, yang klasik tadi, bahwa kondisi pengangguran itu tidak akan terjadi, atau bilang dari tadi istilah asingnya full employment ya. Kalau di sini bilangnya tingkat pengangguran dalam satu perekonomian tidak dapat dikendalikan melalui perkembangan tingkat upah. Ya. Jadi kalau perbedaannya dari si Keynesian sama si klasik, nah, kalau klasik itu kondisi pengangguran itu tidak akan terjamin karena apa? Karena semakin banyak aktivitas pasar,
nanti akan membutuhkan tenaga kerja juga. Nah, misalkan ada suatu aktivitas pasar, dia misalkan awal-awalnya menjual 10 produk. Nah, itu membutuhkan misalkan 2 orang karyawan. Suatu ketika dia nambah lagi nambah 20 untuk produksinya nambah lagi 20 satuan, sehingga dia nambah karyawan lagi. Akan tetapi untuk upahnya sama. Dan itu upah itu berdasarkan harian, jadi tidak tersistem seperti gaji kayak gini. Nah, oleh sebab itu dia bilang kenapa kondisi full employment itu selalu terpenuhi. Kalau di sini si Keynesian tidak sependapat dengan itu. Oke. Nah, ini sedikit historis kenapa muncullah pengikut-pengikut Keynes yang disebut nanti Keynesian. Nah, itu tokoh-tokohnya seperti Roy Harrod, F.C. Domar, Paul Samuelson, James Tobin, dan Franco Modigliani. Oke ya. Itu bisa kalian baca-baca sendiri. Siapa tokoh-tokoh itu, nanti di Wikipedia banyak. Oke. Nah, seperti saya sebutkan tadi, di sini karena tingkat pengangguran suatu negara tidak dapat dikendalikan melalui perkembangan tingkat upah, maka timbullah atau adanya ikut campur si tangan pemerintah. Karena untuk memenuhi supaya pengangguran itu full employment. Nah, full employment itu saya rasa susah untuk dipenuhi karena negara semaju apapun seperti Amerika itu susah untuk memenuhi kondisi full employment. Full employment dikatakan ketika tidak ada pengangguran. Sekarang coba lihat data statistik di World Bank atau dimanapun, nggak ada negara yang tidak mempunyai penduduknya sebagai pengangguran. Oke ya, jadi ini cuman di sini peran pemerintah sudah masuk supaya kondisi full employment itu mendekati terpenuhi. Oke. Nanti ada kebijakan-kebijakan supaya supaya kondisi ekonomi itu terjaga. Misalkan ini saya skip saja. Ini cerita atau sedikit teori dari si pengikut Keynes. Nah, ini. Oke, saya skip, lompat saja ke sini. Oke. Di sini terdapat 3 kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Itu salah 3 ya. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk supaya kondisi si full employment itu terpenuhi. Walaupun tidak 100% ya, mungkin nanti tetap ada pengangguran, tapi setidaknya pengangguran tidak banyak. Oke. Seperti kebijakan moneter, kapan dia itu mengeluarkan kebijakan moneter pemerintah. Nah, itu digunakan untuk apa? Coba kita bayangkan ketika ada inflasi, pemerintah itu melakukan apa? Misalkan terjadi inflasi bahan pangan penduduk, pemerintah melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga tersebut. Nah, itu termasuk kebijakan dari kebijakan moneter. Nanti untuk kebijakan fiskal moneter akan kita pelajari juga setelah UTS itu. Tapi ini sounding saja. Oke. Ini fungsi produksi dari Harold Domar. Ini hubungan dari modal dan tenaga kerja. Ini berbeda ya dengan si kurva miliknya si neo klasik tadi. Oke, ini keterangannya. Dalam teori Harold Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu. Oke, gitu ya.
Untuk menghasilkan output sebesar Q1 diperlukan modal K1 dan tenaga kerja L1. Dan apabila kondisi itu berubah, maka tingkat output berubah juga. Untuk output sebesar Q2 itu dapat tercipta ketika stok modalnya itu sebesar K2. Oke, itu hubungannya linear ya kalau dilihat dari fungsi grafiknya. Oke. Nah, ini ciri-ciri dari makroeconomic Keynesian. Oke, ini sistem pasar bebas tidak dapat membentuk penyelesaian yang akan menciptakan kesempatan kerja penuh. Oke. Berarti dia itu tidak setuju dengan kondisi full employment dari pasar bebas. Kalau si klasik dengan adanya pasar bebas itu akan membuat suatu lapangan kerja sehingga tidak ada pengangguran. Seperti saya tadi bilang, misalkan di pasar tadi ada dia jualan 10, nah ketika dia nambah jualannya misal 20, secara otomatis dia akan menambah tenaga kerja sehingga terciptalah lapangan kerja gitu ya. Kalau di sini tidak seperti itu. Kalau ini sudah, kalau misalkan inflasi gimana? Apakah si punya usaha itu kuat membayar gaji dari karyawan? Nah, itu tidak mungkin dan mesti melakukan efisiensi kayak gitu. Oke. Fleksibilitas suku bunga tidak akan mewujudkan keadaan-keadaan di mana investasi adalah sama dengan tabungan yang akan menunjukkan pada kesempatan kerja penuh. Oke, ini untuk hubungannya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Tingkat upah dalam rigid yaitu tidak mudah berubah dan terutama ia sukar untuk turun ke bawah. Oke, ini seperti kehidupan kita ya. Jadi kalau UMR sudah naik itu susah untuk turunnya dan dia tidak mungkin berubah karena sudah ada ikut campur tangan pemerintah. Kalau si neoklasik tadi ada ikut campur tangan pemerintah tapi dia tidak berhak melakukan pengaturan tersebut. Itu ya. Nah, ini pedagang tidak harus dalam negeri tapi dia sudah mainnya sudah ekspor impor dan itu sudah diambil sudah diatur sama pemerintah karena ada ikut campur pemerintah. Nah, ini untuk menstabilkan harga barang. Nah, itu sudah ada banyak kebijakan di situ. Nah, ini kebijakan fiskal itu terkait dengan pajak kalau nggak salah. Terus ini kebijakan moneter itu terkait untuk mengatasi inflasi. Terus pengawasan langsung ini supaya kondisi ekonomi terjaga atau stabil. Oke, ini untuk kurang lebihnya nanti untuk materi tambahan tentang apa itu si pengertian ekonomi si makroekonomi klasik, neoklasik dan Keynesian itu bisa dibaca sendiri di buku rujukan yang sudah ada di kontrak perkuliahan. Oke. Nah, ini untuk perbedaannya. Oke, ini perbedaan dari ekonomi klasik. Oke, dia ekonomi klasik dia bilang itu pemerintah itu tidak kalau ada ikut campur tangan pemerintah, pasar itu tidak akan memenuhi kondisi pasar bebas tidak akan terjadi karena pemerintah itu istilahnya banyak ngatur. Kalau banyak ngatur nanti kondisi full employment itu tidak terpenuhi. Jadi si pemikiran ekonomi klasik itu tidak setuju atau tidak semikiran kalau pemerintah itu ikut campur di dunia ekonomi. Jadi pemerintah itu cukup kamu bikin hukum, nggak usah ngurusin kehidupan ekonomi kami kayak gitu. Nah, ini kalau neoklasik sama Keynesian ini sudah ada pemerintah, tapi si neoklasik ini hanya sekedar ikut campur tapi tidak bisa membuat suatu keputusan si pemerintahnya. Tapi untuk pemikiran Keynesian perintah sudah masuk dan bisa membuat suatu peraturan untuk mengendalikan kondisi perekonomian. Oke, ini untuk kurang lebihnya perbedaannya seperti itu. Oke, untuk persamaannya itu si neoklasik sama Keynesian itu sudah memikirkan teknologi dalam dalam perekonomian. Jadi semakin maju teknologi suatu negara maka akan berdampak kepada perekonomian negara tersebut. Jadi semakin maju maka perekonomian semakin maju juga. Oke, berbanding linear ya. Oke, itu materinya kurang lebih seperti itu. Nanti untuk tugasnya
Oke, untuk tugasnya tolong buat summary atau buat ringkasan dari tiga ekonomi makro tadi, tiga pemikiran ekonomi makro tadi, carilah persamaannya seperti itu. Oke, untuk tugasnya nanti saya upload di e-learning. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya.